Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar, pemirsa kuliah online SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Pada sesi ketiga ini, keempat ya, kita melanjutkan sesi yang ketiga tentang penyakit jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa penyakit yang mengidap di hati itu bisa berpengaruh pada jasad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada. Ala wahyal qalb." Ingat, sesungguhnya di dalam raga manusia itu ada segumpal darah. Bila ia baik, maka akan baiklah seluruh raganya. Bila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh raganya. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Hati manusia, tempat diproduksinya sebuah berbagai macam perasaan. Kemarin kita membahas ada setidaknya 4 perasaan yang berbahaya pada jiwa yang kemudian berefek pada raga. Yaitu rasa takut yang berlebihan. Sampai-sampai Ibnu Sina mengatakan bahwa rasa takut yang berlebih adalah sumber penyakit. Ketenangan adalah sumber sebagian dari obat. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Kira-kira begitu kata beliau. Apalagi kalau ada penyakit berikutnya yang kita bahas pada sesi ketiga kemarin. Sedih, kecewa, dan marah. Ini berakibat kepada sakit fisik juga. Nah, apa yang menjadikan hati kita jadi berpenyakit? Padahal takut, sedih, kecewa, marah adalah fitrah manusia. Semuanya mengalami itu. Yang membuat rasa-rasa tadi itu berbahaya dan menjadi penyakit apabila dia menjadi overdosis, berlebih karena didorong oleh setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran bahwa setan ini makhluk yang paling tidak suka pada kesehatan dan kebahagiaan kita. Ketidaksukaannya ini dimulai dari iblis yang hasud terhadap kenikmatannya Nabi Adam alaihissalam. Sampai-sampai ia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah mengabarkan kepada kita, "Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aksarahum syakirin." Di iblis ini janji di hadapan Allah bahwa karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku dan mengeluarkan aku dari surga dan akan mengutuk serta memasukkanku ke neraka, maka aku akan duduk menghalangi Adam dan seluruh keturunannya.
supaya tidak menapaki jalan yang lurus. Kehidupan yang hayatan thayyibah yang kemarin pernah kita kaji. Lalu apa yang dilakukannya? Selain itu, saya akan datangi mereka dari depan mereka. Kemarin kita membahas manusia dibuat takut menghadapi masa depan, takut pada sesuatu yang belum terjadi. Dan aku akan datangi mereka dari belakang. Kemarin kita sudah bahas juga, ya, bagaimana setan menarik kita ke belakang, menengok sesuatu yang sudah terjadi dengan rasa sedih yang berlebih, dengan kecewa dan marah pada kondisi yang telah terjadi. Kemudian akan didatangi juga oleh iblis ini dari kanan dan dari kiri. Kata para ulama, dalam ulama tafsir kita menemukan didatangi dari kanan, dari sisi jabatan, dari sisi harta. Kemudian didatangi dari kiri, dari sisi keluarga, anak, dan orang-orang yang dicinta. Demikian bagaimana iblis berjanji seperti itu. Targetnya apa? Summa la tajidu aksarahum syakirin. Kamu nanti, ya Allah, tidak akan menemukan mayoritas mereka itu bisa bersyukur. Jadi targetnya adalah bagaimana manusia tidak bersyukur. Orang yang betul-betul telah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana melawan iblis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sering mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah setiap kondisi apapun. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberi, walaupun ada ujian yang sedang menimpa. Kita terkadang sakitnya hanya sakit gigi, tapi seolah kita menjadi orang yang tersengsara di dunia. Padahal mata kita sehat, kaki kita sehat, tangan kita sehat, telinga kita sehat. Harusnya kita masih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun gigi kita sedang sakit. Kita hilangnya hanya mobil dicuri orang. Kita seolah-olah menjadi orang yang paling sedang menderita dan sedang dirugikan. Atau mobilnya cuma sekedar ketabrak orang sehingga penyok. Kita marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita nggak apa-apa, motor kita nggak apa-apa, kendaraan kita yang lain nggak apa-apa, anak-anak kita pada sehat semua. Nah ini kita akhirnya hilang dari kesyukuran. Saat kita hilang kesyukuran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, saat itu akan datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara azab yang paling dahsyat adalah dikala kita dibiarkan oleh Allah tidak mendapatkan perlindungan dari setan. Nah, setan menguasai kita sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mujadilah ayat 19. Istahwadha 'alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka dikuasai setan sehingga mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa masih banyak nikmat Allah yang harus ia syukuri. Ya, dalam kondisi sekarang kita sedang mendapatkan musibah nasional, bahkan internasional, ada virus corona. Lalu kemudian kita seolah sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah sedang berada dalam kondisi yang sangat menyengsarakan. Padahal kita hanya baru lockdown, hanya baru suruh di rumah. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri. Sehingga kita tidak boleh larut dalam kesedihan, atau kita terbawa kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, atau mungkin marah kepada orang lain yang menjadi penyebab datangnya virus misalnya. Tidak perlu sampai seperti itu. Kita jangan sampai dikuasai oleh syaitan. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Banyak sekali penyakit yang diderita oleh orang secara fisik sesungguhnya berawal dari penyakit jiwa. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengobati sakit jiwa ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalannya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, sekarang ini sakitnya sakit hati. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Jangan sampai fazadahumullahu marada. Jangan sampai bertambah sakitnya, ditambah lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Alhamdulillah bagi yang beriman ada Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan ini sekilas saya ingin menyampaikan bagaimana menterapi diri dengan Al-Quran atau menterapi orang lain dengan Al-Quran. Hati, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Yunus ayat 57-58. Ya ayuhan nas, hai manusia, bukan hanya umat Islam. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian satu mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada dalam hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang menarik ayat berikutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Dan itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Jadi obatnya ada Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran ini bekerja sampai mengobati sakit kita, sakit hati kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan bicara tentang sakit-sakit yang lain. Kita bicara tentang sakit kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran mengarahkan kepada kita prosesnya seperti ini. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 200 sampai 204, panjang ayatnya, silahkan buka masing-masing. Jadi kata Allah, apabila datang setan mengganggumu dengan bisikan-bisikan, segera isti'adzah. Segera minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah. Ya, sampai karena apa? Karena sedih jadi berlebih, itu bisikan setan. Marah sunnah, fitrah, tapi bila diganggu setan akan berlebih marahnya. Kecewa fitrah manusia, tapi bila diganggu oleh setan dia berlebih, maka jadi penyakit. Kaum muslimin rahimakumullah, maka istiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita fungsikan Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Masukkan Al-Quran ke otak kita, sehingga muncul kesadaran. Maka dalam surat ayat ke-202-nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu apabila dia diganggu setan, tazakkaru. Segera ia sadar, fa idzahum mubsirun. Oh iya, ada setan, ya. Lalu kemudian dia mulai mentadaburi, merenungi apa yang terjadi pada dirinya, bagaimana seharusnya ia melakukan langkah-langkah menghadapi apa yang sedang terjadi. Lalu langkah yang ketiga adalah dibacakan Al-Quran, agar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi proses yang ketiga inilah mendengarkan Quran. Orang lain yang baca atau dari audio kita dengarkan. Ya, apalagi kalau sampai fastami'u, mendengarnya dengan penuh makna dan pemahaman. Kita akan menangis, kita akan mendapatkan reaksi dari ayat-ayat Al-Quran itu. Atau tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, dibacakan, ditilawahkan. Atau kita membaca sendiri. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kita tahajud, bacain ayat-ayat Quran. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Baca yang kamu bisa dari Al-Quran. Renungi isinya. Nah, adapun ayat-ayatnya yang mana yang harus kita baca,
Yang harus kita ulang-ulang tergantung penyakitnya seperti apa. Semoga kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Qur'an. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.